Pemirsa, jelang beberapa jam menuju pendaftaran dari beberapa pasangan capres dan juga cawapres jelang pemilu 2024, kita akan sedikit breakdown terkait dengan pertimbangan, kemudian juga keputusan para bakal capres ini, terutama untuk Ganjar Pranowo dalam memilih siapa pendampingnya dan kira-kira seperti apa keuntungan yang akan diambil atau keuntungan elektoral yang akan dicapai jelang pemilu 2024. Kita sudah tersambung via sambungan Zoom. Kita bahas lebih dalam bersama dengan pengamat politik dari SMRC, Denny Irvani. Selamat pagi, Mas Denny. Selamat pagi, Mbak Fani. Selamat pagi. Baik, Mas Denny, menurut Anda apakah keputusan tepat dari Ganjar Pranowo, kemudian juga parpol yang tergabung dalam kerjasama politik yang mengusung Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 ini untuk memilih Mahfud MD sebagai pendampingnya? Baik, terima kasih Mbak Fani. Ya, pertama, saya kira pencalonan Pak Mahfud MD sebagai wakil presiden ini patut disyukuri ya, karena ketokohan dan reputasi Pak Mahfud selama ini kita kenal sangat baik. Pak Mahfud sudah teruji di 3 cabang kekuasaan, di eksekutif. Pak Mahfud pernah jadi Menko Polhukam, sekarang ini semuanya sudah dilewati ya. Menhan. Semua sudah dilewati lah ya, legislatif jadi anggota DPR, yudikatif pernah jadi ketua MK gitu ya. Dan rekam jejaknya selama menjabat itu kan sangat baik. Dia menteri senior yang saya kira sangat dihormati di kabinet Jokowi, dan keberaniannya dalam menegakkan hukum juga sering sudah kita lihat ya. Karena itu menurut saya pencalonan Pak Mahfud ini sesuatu yang positif bagi Ganjar, terutama karena apa? Karena Pak Mahfud memiliki beberapa kelebihan yang bisa menutup kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin menjadi tantangan bagi Ganjar ya. Di mata publik sendiri, dalam riset yang selalu SMRC lakukan, tingkat penerimaan terhadap Pak Mahfud itu sangat tinggi ya, di atas 80% orang yang tahu mengatakan suka kepada Pak Mahfud. Dan tidak banyak tokoh nasional yang memiliki likability seperti Pak Mahfud ini. Pencalonan ini bagi Ganjar itu menurut saya positif. Tadi saya katakan, pertama kelemahan-kelemahan Ganjar dari berbagai kelompok masyarakat ya, kelompok demografi itu bisa ditutup. Misalnya dari sisi wilayah, ya, Jawa Tengah itu memang menjadi wilayah basis Ganjar Pranowo, kemudian DIY, kemudian juga mungkin Jawa Timur. Tapi kan Ganjar kita tahu dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu memang masih punya tantangan di Sumatera, Jabar, Banten. Mahfud MD menurut kajian yang kami lakukan, tingkat penerimaannya sangat baik di wilayah Sumatera, Jabar, dan Banten. Di atas 80% orang di sana suka ya kepada Pak Mahfud. Halo. Mas Denny, mohon maaf saya potong, termasuk Jawa Barat. Kita ya, kalau misalnya berdasarkan hasil survei SMRC sebelumnya, Ganjar masih dan juga koalisi atau kerjasama politik yang mendukung Ganjar masih punya pekerjaan rumah gitu untuk menarik elektabilitasnya di wilayah Jawa Barat. Apakah ini akan terbantu dengan dipilihnya Mahfud MD sebagai pendampingnya? Ya, Jawa Barat itu wilayah yang memang sangat menantang ya bagi Ganjar. Elektabilitasnya di bawah Pak Prabowo dan Anies sementara ini. Atau relatifly cukup berketat lah dengan Anies. Masih bisa salip-salipan ya? Termasuk juga di Sumatera, betul. Maka itu kan Ganjar butuh sosok yang bisa mengangkat elektabilitasnya di Jawa Barat. Pak Mahfud ini dari sisi kualitas ketokohan dia cukup diterima atau bahkan sangat diterima di Jawa Barat. 80% orang di Jawa Barat mengatakan suka. Begitu juga di Banten, begitu juga di Sumatera. Cuma persoalannya apakah likability ya, aspek psikologi ini akan mendominasi pilihan warga di Jawa Barat maupun di Sumatera. Itu kita akan lihat apakah pilihan itu
hanya tergantung pada aspek psikologis. Kadang-kadang pilihan bisa tergantung aspek kedaerahan, juga aspek yang lain-lain gitu ya. Mas Denny. Tetapi setidaknya Pak Mahfud itu bisa lah kira-kira membuat Ganjar bisa lebih kompetitif. Mungkin untuk unggul di Jawa Barat itu masih cukup berat bagi Ganjar. Tapi Pak Mahfud paling tidak punya daya dorong lah. Tapi yang juga saya penting untuk sampaikan adalah Pak Mahfud ini kalau kita lihat kontribusi positifnya tidak hanya dari sisi wilayah ya, tidak hanya dari sisi teritori, tapi juga dari sisi aspek demografi yang lain. Dari sisi pendidikan misalnya, ini kan lintas wilayah. Ganjar itu selalu kurang kuat pada kelompok pemilih berpendidikan perguruan tinggi biasanya. Sebagaimana halnya PDIP itu juga kurang kuat di kelompok pemilih perguruan tinggi. Itu kan basisnya PDIP wong cilik ya, pendidikan rendah. Ganjar juga kurang lebih mencerminkan itu. Ketika dia sudah dicalonkan oleh PDIP, karakteristik pemilihnya seperti itu. Maka ketika masuk Pak Mahfud, saya kira ini sangat baik karena Pak Mahfud justru sangat kuat di kelompok pemilih perguruan tinggi ke atas gitu ya. Yang bahkan dalam kajian kami yang terdahulu menjelang 2014, 2019 di kelompok elit ini Pak Mahfud bahkan dinilai sebagai sosok capres waktu itu ya, capres yang paling potensial, paling pas gitu ya bagi Indonesia waktu itu. Cuma karena memang popularitas Pak Mahfud di tingkat publik secara umum tidak terlalu besar, kedikenalannya tidak terlalu besar, maka Mahfud memang elektabilitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau dari sisi kualitas, nanti tinggal diperkenalkan saja kan dalam sosialisasi, maka kekurangan Ganjar di sisi pendidikan, termasuk juga basis partai. Selama ini Ganjar itu saya kira pemilihnya kurang inklusif ya. Kurang inklusif dalam arti sangat kuat di pemilih PDI Perjuangan, tetapi relatif kurang kuat di pemilih partai-partai lain. Nah kita tahu ceruk PDI Perjuangan sekitar 20-an%. Nah karena itu kalau kurang kuat di pemilih-pemilih partai lain kan kurang kurang positif bagi Ganjar. Masuknya Pak Mahfud itu punya daya dorong untuk daya tarik maksud saya untuk pemilih partai-partai lain. Kenapa? Karena di pemilih-pemilih partai, di semua pemilih partai, likability Pak Mahfud juga sangat tinggi, di atas 80%. Begitu, Fani. Oke, jadi atau apakah ketika kita mengetahui Pak Mahfud MD ini juga bukan kader partai, kita anggap sebagai akademisi atau cendekiawan, eksekutif, dan walaupun memang Pak Mahfud mempunyai rekam jejak pernah berjibaku dalam ranah legislatif dan juga yudikatif, ini yang membuat beliau populer di kalangan pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi, terus kemudian terutama kalau kita mengingat sekarang kan yang berada di ranah perguruan tinggi adalah generasi muda gitu, milenial dan juga Gen Z. Apakah itu faktornya, Mas Denny? Iya, saya kira ada benarnya. Jadi memang pemilih-pemilih kalangan perguruan tinggi atau berpendidikan lebih tinggi lah ya, itu sangat memperhatikan bagaimana kualitas personal dari masing-masing calon presiden. Bukan hanya dari keterkenalan, popularitas, tapi juga dari sisi kapabilitas, kemampuan, dari sisi integritas begitu ya. Itu dinilai betul-betul oleh mereka, termasuk kelompok pemilih Gen Z, gitu. Mereka yang cenderung punya akses pendidikan yang lebih baik, mereka akan melihat siapa tokoh yang memang betul-betul punya kapabilitas dan integritas. Dan di sana kita melihat Pak Mahfud itu salah satu tokoh yang memiliki kualitas semacam itu. Daya tariknya menurut saya juga sangat kuat. Satu lagi menurut saya Pak Fani, Mahfud itu jangan lupa beliau adalah tokoh NU senior gitu ya. Dan punya daya para Nahdliyin itu jumlahnya kalau dari survei yang mengaku sebagai anggota Nahdliyin. Nah, anggota maksudnya anggota NU itu sekitar 45 jutaan orang. Besar sekali. Dan di sana kita lihat sekarang sementara ini kan persaingan antara calon presiden dan pasangannya yang sudah deklarasikan ada Anies dan Muhaimin. Ya, Muhaimin juga sebagai salah satu representasi dari tokoh NU. Tetapi kalau kita compare apple to apple antara Muhaimin dengan Mahfud MD, kami punya catatan survei yang sangat panjang
memang kualitas Pak Mahfud di atas Muhaimin, karena itu daya tarik Pak Mahfud akan lebih besar dibanding Caimin dalam menarik pemilih Nahdlatul Ulama Baik. khususnya. Ya. Mas Denny, saya potong dulu sebentar ya, kita akan sama-sama pantau. Ini tampaknya bacawa pres yang diusung oleh kerjasama politik PDIP, Partai Perindo Hanura dan juga P3, Mahfud MD, bertolak dari kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan untuk menuju ke Tugu Proklamasi karena memang dijadwalkan pukul 9:30. Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan berkumpul di Tugu Proklamasi sebelum nantinya mereka akan bertolak ke KPU untuk melakukan pendaftaran jelang pemilu 2024. Baru saja mobil iring-iringan, mobil yang dinaiki oleh bacawa pres Mahfud MD bertolak dari kediamannya. Mengingat bahwa memang jarak dari Kuningan menuju ke Tugu Proklamasi sebenarnya tidak jauh, tetapi di hari Kamis ini biasanya terjadi kemacetan di wilayah Jakarta Selatan menuju pusat. Kita akan tunggu sama-sama kedatangan dari Mahfud MD dan juga berkumpulnya Mahfud MD bersama dengan baca pres Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi. Kita lanjutkan kembali ya dialognya bersama dengan Mas Denny Irvani. Mas Denny, yang juga kalau bicara mengenai generasi muda, milenial dan juga Gen Z, ada beberapa tantangan atau kita bisa bilang tuntutan ya untuk pemimpin selanjutnya yang akan dilantik kalau terpilih di tahun atau Pilpres 2024. Mereka ingin penegakan hukum yang tajam ke semua lini, tidak hanya ke bawah, tapi ya selama ini kan kita lihat ya tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu yang tidak diharapkan oleh para generasi muda. Kemudian juga pemberantasan korupsi. Kita tahu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang muncul di kalangan elit politik yang terjadi dalam beberapa atau lebih dari beberapa tahun belakangan ini di masa-masa penguasa. Ini yang diharapkan tidak terjadi dalam pemerintahan selanjutnya. Dan kebetulan ini pula yang dijanjikan oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud kemarin ketika melakukan deklarasi malam di Gedung Arsip Nasional. Ini merupakan satu strategi yang tepatkah menurut Mas Denny? Ya, generasi Gen Z dan milenial itu adalah generasi yang akan mendominasi tempat pemilih pemungutan suara ya, karena jumlahnya lebih dari 60% kalau digabungkan dua generasi itu. Dan kita tahu tingkat pendidikan dari masyarakat khususnya pada kelompok pemilih itu lebih tinggi dibanding kelompok pemilih yang lebih tua, dan mereka memang sangat mencermati bagaimana program-program dari para calon-calon presiden. Nah, terkait dengan program pemberantasan korupsi atau penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, memang ini menjadi salah satu PR ya bagi pemerintahan ke depan. Hasil studi kami pada September 2023 ini ada lebih banyak masyarakat yang mengatakan pemberantasan korupsi di negara kita ini lebih buruk dibanding yang mengatakan lebih baik ya. Yang mengatakan lebih buruk sekitar 36%, yang mengatakan baik itu hanya 28%. Itu artinya memang kalau titik tekan dalam sosialisasi atau kampanye atau program pemerintahan yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud, salah satunya menekankan pemberantasan korupsi, itu memang sesuai dengan aspirasi publik yang menilai pemberantasan korupsi sekarang masih sangat buruk begitu ya. Apakah itu bisa dilakukan? Kalau melihat dari latar belakang dan pengalaman dari Pak Mahfud, tentu itu tidak mudah, tidak sulit untuk meyakinkan publik bahwa pasangan Ganjar Mahfud akan bisa merealisasikan itu dibanding pasangan-pasangan yang lain. Begitu, Fani. Baik, kita tidak hanya bersama dengan Mas Denny Irvani atau Denny Irvani saja, pemirsa, untuk membahas bagaimana terkait dengan pendaftaran dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD hari ini ke KPU. Tapi kita sudah bergabung atau sudah ikut bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini jubir dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Presiden dan juga Ganjar Mahfud MD, Tama S. Langkun. Selamat pagi Mas Tama, senang sekali bisa ikut bergabung bersama kami pagi hari ini. Baik, Mas Tama, apakah juga ikut ke KPU? Ada dalam daftar ya, tapi memang hari ini enggak karena niatnya mau ke Sindo gitu ya.
Cuma di jalan macet banget, karena iring-iringan juga, jadi terpaksa di jalan. Baik, tidak apa-apa. Sudah ada informasi terkait dengan Partai Perindo sendiri atau elit parpol Perindo sendiri yang ikut ke KPU pagi hari ini juga ikut mendampingi dalam iring-iringan Ganjar dan juga Mahfud yang akan mendaftar? Ya, sejauh ini memang terinformasi ya, hampir semua dari pengurus-pengurus Partai Perindo datang hadir dalam pendaftaran itu. Kemudian juga ada sekitar 35 orang lainnya, karena setiap partai dapat slot sekitar 35 partai untuk masuk ke dalam. Nah, selebihnya memang akan ikut iring-iringan hampir semua pengurus, dari mulai DPP, DPW, tingkat provinsi, tingkat DPD, termasuk sayap-sayap partai. Kalau memang bisa datang, itu diminta hadir untuk mengiringi pendaftaran Ganjar Mahfud ke KPU. Mas Tama? Halo. Oke, masih tersambung ya. Mas Tama, ada yang bikin saya penasaran juga, terutama Mas Tama yang kemarin hadir, saya konfirmasi terlebih dahulu, hadirkah dalam acara deklarasi Ganjar dan juga Mahfud kemarin malam? Iya, hadir lah. Karena undangan juga kita masuk yang tim jubir milenial, ada beberapa orang gitu ya, dan kita mendampingi deklarasi dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Oke. Tuntutan dari generasi milenial ini kan berarti sama ya dengan tuntutan Mas Tama juga, atau dari perspektif Mas Tama terkait dengan pemberantasan korupsi, kemudian juga penegakan hukum yang kebetulan juga disuarakan atau dijanjikan oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Menurut Mas Tama, apakah ini strategi tersendiri, visi misi yang sudah disesuaikan dan ya pas dengan urgensi yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini? Ya, saya rasa kedua pasangan ini saling melengkapi, dua-duanya punya pengalaman yang tidak terbantahkan, kemudian juga punya expertise masing-masing gitu ya, yang memang dia mengerti betul permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita lihat misalnya Mas Ganjar dengan pengalamannya, dia berpengalaman dalam konteks menjadi kepala daerah, dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah, dia juga mendukung ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Di sisi lain, Prof Mahfud adalah seorang politisi menurut kami yang paripurna. Itu artinya dia lewat di semua tahapan, baik cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun di legislatif ya. Dia pernah menjadi anggota DPR, dia pernah menjadi ketua MK, dia seorang pegawan hukum, dan saat ini dia menjadi Menko Polhukam. Orang satu tingkat di bawah presiden, kira-kira begitu. Jadi keduanya saling melengkapi. Dan dalam bayangan kami tentu saja visi misi Mas Ganjar soal mensejahterakan masyarakat, kemudian peningkatan ekonomi dan lain sebagainya tidak akan mungkin berjalan tanpa adanya kepastian hukum dan kestabilan politik. Dan siapa yang bisa mengerjakan itu saat ini? Tentu saja Prof Mahfud adalah salah satu kandidat terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi Fani, kita melihat bahwa kedua pasangan ini merupakan orang yang saling melengkapi, yang kemudian juga dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Baik, Mas Tama, tapi kita juga bicara mengenai rekam jejak atau kurikulum vitae dari masing-masing sosok, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Apalagi kalau kita mengingat Pak Mahfud ini sosok yang erat kaitannya dengan penegakan hukum. Baik ketika beliau berkiprah di legislatif, kemudian juga eksekutif, sampai dengan atau ketika beliau menjabat sebagai, kita tahu beliau menjabat pernah menduduki kursi tertinggi, ya salah satu kursi tertinggi di ranah yudikatif. Ini juga menjadi pertimbangan kah dari kerjasama politik, parpol yang mendukung, elit-elit politik yang berada di dalamnya ketika menyodorkan nama atau mendeklarasikan, menetapkan nama Pak Mahfud MD sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo? Iya, tentu saja itu menjadi pembicaraan di kalangan partai-partai yang kerjasama, partai politik, orang bilangnya koalisi begitu ya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan penting. Kalau buat kami yang paling pertama, kedua calon baik soal rekam jejak maupun rekam medis ya ada masalah begitu ya, apalagi Mas Ganjar yang rajin sekali olahraga begitu ya. Jadi menurut saya itu nggak ada masalah, dan buat kami juga itu menjadi hal yang penting. Dan soal poin Pak Mahfud, benar sekali apa yang Fani sampaikan. Kalau kita lihat ya, Prof Mahfud ini kan ketua MK, ya orang bilang itu begawan hukum, orang yang sudah selesai dengan belajar teori, pemahaman dan juga pengabdian begitu ya. Jadi sudah pada top
posisi dan dia yang paling tahu masalah-masalah yang hari ini dihadapi oleh bangsa kita. Nah, ini menurut saya juga menjadi kekuatan yang saling melengkapi, dan kami juga percaya bahwa dengan kombinasi yang sempurna dan paripurna ini kami berani untuk ditantang dengan capres atau pasangan capres-cawapres manapun begitu ya. Jadi ini meningkatkan kepercayaan diri begitu bagi kami dari pihak-pihak yang memang mengusung kedua pasangan ini untuk menang di 2024. Cukup optimis ya, Mas Tama ya? Betul sekali. Oke, saya kembali ke Mas Denny. Mas Denny tadi mendengar penjelasan dari Mas Tama, lagi-lagi program atau kita mengingat visi misi yang dikedepankan dan kebetulan juga disuarakan paling vokal begitu oleh generasi muda, milenial dan juga Gen Z, terutama kalau kita ngelihat bagaimana pembicaraan atau interaksi di media sosial. Apakah ini menjadi magnet elektoral tersendiri bagi calon pemilih untuk generasi milenial dan juga generasi Z, terutama kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh SMRC. Mas Denny. Ya, SMRC belum lama ini melakukan survei tentang bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah di berbagai bidang ya. Dari 7 aspek yang kami tanyakan, yang paling rendah penilaiannya itu memang pada menekan pada tingkat yang rendah korupsi uang negara. Itu hanya 27% yang menilai semakin baik dibanding sebelumnya, sementara yang mengatakan semakin buruk 30%. Jadi kalau titik tekan program dari Ganjar dan Mahfud itu pada penegakan hukum, terutama soal korupsi, maka itu sesuai dengan aspirasi publik, di mana itu adalah problem yang sangat penting untuk diselesaikan. Di samping itu juga jangan lupa publik juga menilai ada hal lain yang juga perlu diatasi ya, terutama mengurangi pengangguran, kemudian juga soal lapangan kerja. Jadi tiga faktor ini menurut saya harus sejalan, seimbang begitu dikemas dalam program yang dicanangkan oleh Ganjar dan Mahfud. Terkait dengan kelompok pemilih milenial dan Gen Z, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, memang pemilih ini adalah pemilih yang akan mayoritas, akan mendominasi tempat pemungutan suara. Dan kelompok pemilih ini memiliki pendidikan yang lebih baik dibanding kelompok pemilih yang lebih tua. Dan kelompok-kelompok yang lebih well educated memang punya perhatian terhadap program dari masing-masing pasangan, gitu ya. Sejauh ini memang baru ya kita melihat calon wakil presiden yang sudah akan definitif ya, yang mungkin hampir pasti sebelumnya kan kita lebih banyak meneliti bagaimana persepsi terhadap calon-calon presiden. Jauh ini memang kalau dari calon-calon wakil presiden, Pak Mahfud ini salah satu tokoh yang memiliki kualitas personal yang sangat positif gitu ya. Ada sejumlah nama yang cukup positif, di antara Ridwan Kamil misalnya. Mahfud dan Ridwan Kamil itu statistically insignificant, artinya nggak beda kualitasnya gitu ya. Ketika pilihan kita sempat dulu misalnya apakah Pak Mahfud atau mungkin Pak Ridwan Kamil yang akan dipilih oleh PDIP dan koalisinya, sebetulnya itu salah satu saja tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Ketika Pak Mahfud yang dipilih, maka sebetulnya Pak Mahfud punya banyak hal yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan Pak Ganjar. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, Ganjar misalnya kurang punya penerimaan yang cukup positif di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Pak Mahfud justru punya likability yang sangat positif, sangat tinggi. Cuma Pak Mahfud memang belum terkenal calon-calon presiden yang lain. Ya, tinggal bagaimana memperkenalkan Pak Mahfud kepada publik saja, maka itu akan punya daya dorong, daya tarik bahkan ya dari pemilih-pemilih yang sejauh ini belum mampir kepada Ganjar, terutama di wilayah-wilayah yang masih sangat berat seperti Jawa Barat atau Banten gitu. Begitu, Fani. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan saya harus pastikan ke Mas Denny, ini juga menjadi bahan atau materi survei SMRC berikutnya atau menjadi fokus dari survei SMRC berikutnya?
Ya, pasti ya setelah kita mengetahui siapa saja calon yang akan menjadi calon presiden wakil presiden, maka survei-survei selanjutnya akan fokus pada nama-nama itu dan kemudian akan mengevaluasi program-program yang mereka akan jalankan, seberapa positif itu diterima oleh masyarakat, seberapa negatif, dan juga tentu isu-isu yang akan terus mengiringi ya proses pencalon presiden sampai pada hari pemilihan, sehingga paling tidak kita akan fokus lah pada nama-nama. Sekarang ini sudah kita hampir pasti begitu, Ganjar Mahfud, kemudian mungkin nanti dari kelompok ya koalisi lain ada Amin begitu, dan kita masih menunggu dari Prabowo mungkin pasangannya siapa begitu ya dan programnya apa, dan tentu itu akan menjadi materi dalam survei selanjutnya ya yang akan kita lakukan, yang kita akan turun survei selanjutnya di akhir Oktober setelah pendaftaran ini benar-benar resmi oleh KPU. Begitu, Fani. Baik. Apakah ada hubungannya atau akan membuat sebuah perubahan ketika kita melihat situasi pagi hari ini jelang pendaftaran di KPU? Pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendaftar pada pukul 8 pagi, kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di pukul 10 atau 11 pagi hari ini. Koreksi saya kalau saya salah ya Mas Tama, pukul 10 atau 11 pagi hari ini. Dan apakah ini merupakan ada korelasinya sendiri ketika Pak Anies dan juga Pak atau Caimin maju duluan atau mendaftar duluan sekitar pukul 8, kemudian disusul oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud serta kerjasama politik yang ada di belakangnya ini memilih untuk mendaftar di hari yang sama. Hari pertama ketika KPU membuka pendaftaran tanggal 19 Oktober, tidak memilih hari yang lain. Mas Tama. Iya, halo. Iya Mbak, gimana Mbak? Iya, monggo. Kenapa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud memilih hari yang sama di hari pertama ketika KPU membuka pendaftaran? Ya, kayak kami merasa memang karena sudah mantap ya, sudah diumumkan juga, kemudian sudah dideklarasikan juga, ya memang sudah harus segera masuk ke gelanggang untuk memastikan juga posisi Prof. Mahfud dan Mas Ganjar yang sudah terdaftar di KPU. Jadi kita bisa langsung merunning begitu program-program yang kita tawarkan kepada masyarakat dan kerja-kerja untuk pemenangan. Jadi kami tidak punya alasan lagi justru untuk menunggu. Jadi di hari pertama karena sudah definitif, sudah diumumkan, sudah dideklarasikan, ya tentu kami harus langsung lanjut ke KPU untuk mendaftarkan. Jadi langsung atau besok langsung bisa efektif bekerja dan juga kampanye. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Mas Tama, boleh dikonfirmasi lagi, betulkah informasi terkait dengan Pak Mahfud MD yang masih juga menjabat sebagai Menko Polhukam? Nanti bagaimana untuk mapping antara posisinya sebagai Menko Polhukam dan juga sebagai cawapres bagi Ganjar Pranowo? Ya, saya rasa terkait dengan posisi di pemerintahan ada dua opsi ya. Opsi yang pertama adalah mengundurkan diri, opsi yang kedua ada juga ruang untuk melakukan cuti sepanjang mendapat izin dari Presiden. Dan kami melihat juga terkait dengan hal itu tentu mesti harus dibicarakan, karena juga kita harus melihat bagaimana juga dengan Pak Prabowo begitu ya, yang memang menjadi capres dan juga seorang Menhan gitu ya. Kita akan menunggu juga akan seperti apa, apakah dia juga akan mengundurkan diri atau seperti apa. Jadi kita juga masih menunggu situasinya seperti apa, karena juga kita masih punya opsi untuk melakukan cuti gitu ya. Jadi kita masih terus membicarakan hal ini begitu Pak. Iya, mengingat posisi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam atau dalam pemerintahan ini kan sangat strategis, Mas Tama, ya menjadi pertimbangan atau ya lagi-lagi pertimbangan ketika nanti harus efektif berkampanye jelang pemilu 2024. Tapi kalau dari komunikasi internal sendiri, Mas Tama, ada pembicaraan seperti apa? Ya, sejauh ini memang kan kita masih baru diumumkan tadi malam ya, kita baru deklarasi dan belum ada pembicaraan lebih dalam lagi. Jadi sejauh ini memang kalau rekan-rekan di TPN sendiri juga sudah merumuskan soal visi misi dan lain sebagainya, tapi kita kan juga belum mendengarkan harapan-harapan atau skenario-skenario, rencana-rencana yang diharapkan oleh Prof. Mahfud dalam mengisi
visi misi. Jadi memang masih banyak yang harus kita bicarakan. Untuk sementara ini memang kita baru fokus pada deklarasi dan kemudian juga pada pendaftaran ke KPU gitu. Jadi memang belum ada pembicaraan lagi. Ini waktunya juga cepat ya, karena kemarin dalam 1 hari pagi itu kemudian ada pengumuman begitu dari koalisi, malam kita deklarasi dan pagi kita mendaftar. Jadi memang waktunya masih terus berkejaran. Kita pun juga masih harus mempersiapkan banyak hal begitu untuk membicarakan hal tersebut, Pani. Oke, Mas Denny, saya ke Mas Denny ya sekarang. Kalau kita membandingkan, tapi kami juga harus konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kejelasan dari pasangan baca pres di koalisi sebelah atau poros koalisi sebelah. Apakah betul sosok yang dipilih menjadi pendampingnya sebagai bacawa pres ini juga sosok yang saat ini resmi atau sosok yang saat ini tengah berada dalam pemerintahan, masih menjabat sebagai salah satu eksekutif atau tidak? Tetapi sosok-sosok yang masih menjabat seperti ini, kalau dalam pemilu-pemilu sebelumnya, apakah menjadi pertimbangan sendiri bagi calon pemilih untuk melihat kinerja mereka seperti apa ketika sosok-sosok ini masih menjabat atau mengundurkan diri? Apakah ini juga mengubah perspektif dari calon pemilih? Ya, pertimbangan pemilih ya itu ada tiga aspek ya dalam voting behavior yang selalu menjadi kajian dalam studi-studi perilaku memilih. Yang pertama adalah bagaimana kualitas dari calon presiden dan wakil presiden itu. Di dalamnya termasuk kapabilitas, bagaimana kemampuan dari calon presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan, begitu ya, berdasarkan pengalamannya atau mungkin janjinya, begitu, seberapa mampu bisa memimpin Indonesia ke depan jadi lebih baik. Maka itu posisi dari masing-masing tokoh tersebut akan menjadi pertimbangan, tapi bukan hanya posisi, sejauh mana sepak terjang dan pengalamannya itu bisa diterima oleh publik sebagai prestasi yang baik, kira-kira gitu ya. Bukan hanya sekadar menteri, apakah kerjanya sebagai menteri bagus atau tidak, bukan sebagai gubernur saja, tapi sebagai gubernur baik atau tidak. Nah, itu hanya salah satu faktor saja, Fani. Yang lainnya publik itu sebetulnya dalam memilih itu gejala yang sangat kompleks, bukan hanya satu faktor yang dipertimbangkan, tetapi juga faktor lain, termasuk integritas. Apakah pernah tersandung kasus hukum misalnya, kemudian juga faktor akseptabilitas ya, seberapa diterima ya dari sisi kualitas personal yang lainnya. Itu hanya dari satu kelompok faktor psikologis saja. Belum lagi psikologis nanti ada pertimbangan partai politik. Ya, pemilih juga kadang terkait dengan bagaimana mereka memilih partai politik. Apakah sejalan dengan partai mereka atau tidak. Sejauh ini kajian kami ada kecenderungan pemilih itu inline dengan partai politik yang mereka pilih, tetapi split ticket ya, voting itu selalu mewarnai pemilihan kita dari waktu ke waktu. Jadi split ticket voting itu artinya tiket memilih itu dibelah gitu ya, milih presiden satu tiket, milih partai satu tiket yang berbeda. Bisa jadi pilihan partainya tidak sama dengan pilihan presiden yang akan mereka pilih. Itu dari sisi psikologis saja, belum dari sisi sosiologis. Aspek kedaerahan. Orang Madura mungkin akan sangat bangga dengan seorang Pak Mahfud MD, mungkin akan sangat besar elektabilitas di sana. Tetapi mungkin orang dari wilayah yang lain akan mempertimbangkan calon yang berasal dari wilayah tersebut. Itu faktor sosiologis salah satunya ya, faktor agama, faktor etnisitas, pendidikan. Tadi sudah kita bahas, kelompok umur itu juga akan menjadi faktor yang akan berpengaruh terhadap pilihan. Dan satu lagi faktor ekonomi politik. Nah, ekonomi politik juga penting nih gitu ya. Bagaimana positioning dari masing-masing calon presiden wakil presiden terhadap pemerintahan yang sekarang. Ya. Mereka yang memposisikan
sebagai mungkin bisa melanjutkan pemerintahan selanjutnya akan dikorelasikan dengan keadaan makro saat ini, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi politik, termasuk hukum, penegakan hukum. Jadi memilih itu jalan yang sangat kompleks, bukan hanya salah satu dari 3 faktor tadi. Faktor jabatan, begitu ya, hanya satu faktor kecil saja yang akan dipertimbangkan untuk kemudian mereka memutuskan pilihan, dan biasanya pilihan itu baru akan solid beberapa hari atau satu minggu lah menjelang pemilihan presiden. Kalau sekarang ini undecided-nya masih cukup besar gitu ya, yang belum tahu, belum bisa mutusin, sekitar hampir 20% orang belum bisa memutuskan pilihan begitu. Yang udah memutuskan pilihan pun masih swing gitu ya, masih ragu-ragu kalau sekarang ya. Nanti begitu udah pendaftaran ini sudah jelas siapa calonnya, mereka udah melupakan gitu ya imajinasi pada tokoh-tokoh yang ternyata tidak maju, mereka akan fokus pada tokoh-tokoh yang maju, baru kemudian mereka akan mengevaluasi detail rinci satu demi satu, kemudian akhirnya memutuskan pilihan pada hari H nanti pada bulan Februari, gitu Fani. Baik, Mas Denny. Itu juga yang ingin saya tanyakan lagi ke Mas Tama. Tapi nanti kita jeda sesaat kalau begitu ya. Kita dalami lagi setelah jeda berikut. Mas Tama dan juga Mas Denny jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali dialog dalam segmen berikut dari Breaking News Indonesia hari ini. Sambil juga kita masih memantau bagaimana situasi terkini. Tidak hanya di gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tempat nantinya pendaftaran akan dilaksanakan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tetapi juga Tugu Proklamasi yang dijadwalkan sebagai tempat berkumpulnya antara sosok-sosok yang sudah saya sebut tadi, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, bersama dengan elit parpol yang mendukung atau mengusung pasangan tersebut dalam pemilu 2024. Tetaplah bersama kami pemirsa, Breaking News Indonesia masih akan segera kembali setelah jeda. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Tama S. Langkun yang masih berada di lokasi juga ya. Mas Tama. Halo. Oke, Mas Tama, boleh ada informasi tersendiri begitu dari TPN terkait dengan apa saja rencana atau mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dalam pendaftaran hari ini? Ya, saya rasa itu kita masih lihat perkembangan ya. Kita juga belum tahu banyak yang lebih spesifikan seperti apa. Tapi yang pasti hari ini akan dilakukan pendaftaran begitu ya oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Demikian, Fani. Oke, baik. Mas Tama, rencananya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga akan turut serta mendampingi Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud hari ini ke KPU? Saya juga belum terinformasi tuh Mbak terkait dengan hal itu. Kalau dari Perindo sendiri? Siapa saja akan mendampingi. Tapi kalau di layar mungkin terlihat kali ya teman-teman di sana yang ngasih laporan seperti apa. Kita juga masih memantau sih bagaimana aktivitas yang ada di kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah beliau juga turut serta dalam rombongan menuju ke KPU? Kalau dari Partai Perindo sendiri, Mas Tama? Iya, kalau di Partai Perindo pasti ya pengurus-pengurus DPP juga akan hadir, banyak yang datang ke sana. Kemudian juga ada rekan-rekan DPW juga diundang kalau memang berkesempatan untuk hadir begitu ya. DPW itu adalah pengurus-pengurus tingkat provinsi, dan kemudian juga kita juga mengundang teman-teman di pengurus tingkat kabupaten kota dan termasuk sayap-sayap partai. Untuk sayap-sayap partai kita juga sudah mengumumkan di dalam undangan kami. Kita berharap semua rekan-rekan juga bisa hadir. Tapi memang untuk yang masuk ke dalam KPU itu hanya dibatasi 35 orang. Dan itu hanya pengurus-pengurus DPP sebagian besar yang bisa masuk ke dalam gedung KPU-nya. Karena memang kan dibatasi, tidak bisa kemudian semua orang masuk. Untuk Partai Perindo itu ada sekitar 35 orang ya yang kemudian disiapkan untuk masuk ke dalam. Kita juga masih melihat beberapa absen-absennya yang masih harus dikumpulkan. Kita nggak tahu siapa saja, tapi yang pasti sudah ada rekan dari Partai Perindo yang memang standby di dalam untuk memverifikasi siapa 35 orang ini yang bisa masuk ke dalam. Jadi memang tidak semuanya bisa masuk ke dalam. Tapi tetap diundang begitu ya untuk bisa sama-sama
untuk datang ke lokasi, untuk merasakan bagaimana semangat yang tumpah di sana atas pendaftaran yang dilakukan pada hari ini. Saya rasa semangatnya terus meningkat dari pertama Mas Ganjar diumumkan, kemudian Prof Mahfud diumumkan, dan makin di sini semangatnya saya merasakan berlipat ganda ya. Antusiasme juga dari rekan-rekan koalisi juga cukup tinggi, termasuk juga dengan teman-teman dari masyarakat begitu ya. Jadi saya rasa ini menjadi momentum yang baik begitu dari pasangan capres dan cawapres yang kita daftarkan, dan mudah-mudahan ini bisa membawa dampak positif ke depannya begitu, sehingga rencana-rencana yang akan kita lakukan di kemudian hari bisa berhasil mengantarkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud untuk menang di 2024. Baik, Mas Tama, kita akan review sedikit terkait dengan momen kemarin pengumuman dan juga deklarasi, bahkan sampai deklarasi malam hari, ketika sebelumnya digadang-gadang atau diharapkan terutama untuk para pendukung dari Pak Joko Widodo mengharapkan atau berekspektasi adanya kehadiran beliau yang bersangkutan, Presiden Joko Widodo, kemudian juga sang putra Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang juga merupakan kader PDIP, partai yang mengusung pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Tapi sosok dari keduanya tidak terlihat baik dalam momen pengumuman maupun juga deklarasi malam hari. Ada informasi, Mas Tama, bagaimana dinamika yang terjadi dalam internal parpol atau kerjasama politik ini? Untuk hal itu kan itu ada di wilayahnya PDIP ya, karena Mas Gibran itu bukan kader Partai Perindo, tentu kita tidak tahu banyak terkait dengan apa yang terjadi. Tapi memang kemarin juga sempat ada wawancara begitu yang kemudian dialamatkan kepada Mbak Puan terkait dengan bagaimana dengan Pak Jokowi, bagaimana dengan Mas Gibran, apakah kemudian masih mendukung capres dan cawapres yang diusung oleh partai koalisi, oleh partai yang melakukan kerjasama politik atau tidak, atau memang sudah ada kandidat lain atau seperti apa situasinya. Nah, itu juga kemudian juga jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Puan. Jadi kita sendiri sebetulnya secara kerjasama partai politik tidak tahu seperti apa perkembangannya. Dan kita tetap berharap ya, mudah-mudahan karena capres yang diusung oleh partai koalisi ini berasal dari PDIP, kita berharap juga semua kader-kader partai mendukung hal tersebut, berusaha sebaik-baiknya agar capres yang kita usung bisa menang di 2020. Karena kami juga dari partai politik, dari Partai Perindo juga betul-betul juga sudah menginstruksikan, kita juga sudah memantapkan diri untuk mengusung Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan ini menjadi perintah kepada seluruh kader untuk memenangkan mereka di 2024. Jadi kemudian tidak boleh ada suara-suara internal partai yang ternyata punya pilihan presiden yang lain, karena ini sudah menjadi perintah partai begitu. Dan kita berharap ini juga terjadi di semua partai-partai pengusung begitu, yang tidak hanya Partai Perindo. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi tentu akan kembali lagi kepada rekan di PDIP bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Ya, memang harus dialamatkan kepada partai yang bersangkutan sih, sebab keduanya kan memang identik dengan keberadaan atau sepak terjang PDIP selama ini. Mas Tama, kita lanjutkan kembali ya dialognya setelah jeda, kita harus jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Indonesia masih akan segera kembali sesaat lagi.